Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Alfiona Indi Fauzi, NIM 215211149 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas 1E. Di sini saya akan membahas tentang permintaan dan penawaran. Pengertian permintaan. Secara umum, permintaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk meminta sesuatu atau meminta barang dalam jumlah tertentu yang akan dibeli atau diminta dengan suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan berhubungan erat dengan keinginan konsumen terhadap suatu barang dan jasa yang akan dipenuhi. Permintaan konsumen akan suatu barang dan jasa jumlahnya tak terbatas. Hukum dan teori permintaan. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Teori permintaan dalam konvensional merupakan banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga pada tingkat pendapatan dalam periode tertentu. Teori permintaan dalam Islam adalah banyaknya jumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Faktor yang mempengaruhi permintaan. 1. Harga barang itu sendiri. Misalnya, jika ada promo, great sale suatu produk, pasti kalian akan buru-buru membeli barang itu kan? Itulah yang mempengaruhi tingginya permintaan. Karena barangnya murah, apalagi berkualitas, maka peminatnya banyak, sehingga permintaan tinggi. Begitu juga sebaliknya, jika harga cenderung tinggi atau tidak ada promo, maka permintaan terhadap barang tersebut akan cenderung sedikit. 2. Harga barang lain yang terkait, yaitu pada teori ekonomi menyatakan apabila harga barang pengganti dan barang pelengkapnya turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan semakin berkurang. Namun, apabila harga barang pengganti dan barang pelengkap lainnya naik, maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat. 3. Tingkat pendapatan daya beli konsumen. Daya beli konsumen ditentukan oleh pendapatan konsumen tersebut sendiri. Jika pendapatan konsumen tinggi, maka secara otomatis daya beli meningkat. Daya beli ini nantinya meningkatkan permintaan terhadap suatu barang. Tingkat pendapatan konsumen akan menunjukkan daya beli konsumen. Semakin tinggi pendapatan, maka semakin meningkat permintaan terhadap suatu barang tersebut. Sebagai contoh, konsumen tidak perlu menunggu promo untuk membeli suatu barang, karena konsumen memiliki dana yang cukup untuk membeli suatu barang. 4. Selera masyarakat. Jika suatu produk sesuai dengan selera atau kebiasaan konsumen, maka permintaan terhadap suatu produk itu akan meningkat. Selera yang meningkat dengan diikuti tren produk yang mengikuti selera, maka akan meningkatkan permintaan barang tersebut. 5. Jumlah penduduk. Meski kebutuhannya beragam, namun jumlah penduduk mempengaruhi permintaan. Hal ini ditandai dengan semakin besar jumlah penduduk suatu daerah atau negara, maka akan semakin tinggi permintaan suatu barang dengan harga tertentu. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas yaitu penawaran. Pengertian penawaran. Penawaran dapat diartikan sebagai banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada tingkat harga selama periode waktu tertentu. Jadi, bisa dikatakan pelaku penawaran ini merupakan pihak produsen atau penjual. Hukum dan teori penawaran. Hukum penawaran yaitu semakin tinggi harga, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Teori penawaran.
Teori penawaran yaitu teori yang menerangkan sifat penjual dalam menawarkan barang yang dijual. Teori penawaran dalam Islam merupakan banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumsi pada setiap tingkat harga selama periode penawaran tertentu. Faktor yang mempengaruhi penawaran. 1. Adanya daya yang tersedia. Penawaran dapat terjadi jika ketersediaan barang mencukupi. Jika barang atau jasa yang ditawarkan terbatas atau langka, hal ini berpotensi mempengaruhi kenaikan harga. Kelangkaan barang atau jasa berpengaruh langsung pada elastisitas penawaran. Maka, penawaran sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya. 2. Faktor penjual atau produsen. Banyaknya jumlah produsen yang memproduksi suatu barang berbanding lurus dengan ketersediaan barang. Maka, produsen atau penjual memiliki sebuah keyakinan untuk melakukan penawaran karena ketersediaan barang mendukung adanya proses penawaran. Bahkan, jika barang tidak ditawarkan, akan menumpuk dan perputaran ekonomi tidak terjadi. 3. Harga. Harga merupakan faktor pendukung pertama dalam suatu penawaran. Jika tidak ada harga, penjual atau produsen pasti bingung untuk melakukan penawaran. Begitu juga terhadap calon pembeli. Calon pembeli akan mengalami kebingungan ketika memiliki suatu kebutuhan, namun tidak mengetahui harga barang yang akan dibelinya. Semakin tinggi harga suatu barang atau jasa, maka produsen atau perusahaan akan melakukan penawaran dengan jumlah lebih banyak. Begitu pula sebaliknya. 4. Harga dan ketersediaan barang sejenis sebagai pengganti. Maksudnya, jika suatu barang yang disebut sebagai barang utama mengalami kenaikan harga, maka konsumen akan mencari alternatif lain sebagai pengganti pemenuhan kebutuhan akan barang utama. Konsumen akan melirik barang pengganti karena biasanya barang pengganti akan memiliki harga yang relatif lebih murah dibanding harga barang utama. Sebagai contoh, jika beras tipe A yang paling digemari oleh konsumen mengalami kenaikan harga, maka konsumen akan mencari alternatif pengganti dengan menggunakan barang B yang fungsi dan kegunaannya sama, namun harga lebih murah. 5. Biaya produksi. Untuk dapat melakukan produksi, seseorang produsen memerlukan modal untuk membiayai produksinya, seperti untuk membeli bahan baku, untuk membayar gaji karyawan, sebagai pembiayaan untuk pengadaan bahan-bahan penolong, dan sebagainya. Jika biaya produksi meningkat, maka harga barang akan menjadi tinggi. Akibatnya, barang yang ditawarkan sejumlahnya hanya sedikit. 6. Waktu produksi. Waktu produksi berpengaruh terhadap ketersediaan barang. Penawaran akan terjadi ketika barang yang ditawarkan dapat diprediksi akan tersedia dalam tenggang waktu tertentu. Biasanya, ketersediaan barang ini bergantung pada seberapa lama produksi yang diperlukan. 7. Kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi membantu mempermudah produsen dalam menyediakan barang maupun jasa. Pemanfaatan teknologi dapat mempersingkat waktu produksi, meningkatkan kualitas produksi, meningkatkan kapasitas produksi, dan biaya produksi dapat ditekan. Dengan sendirinya, maka keuntungan yang diperoleh akan semakin banyak. 8. Kebijakan pemerintah. Setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai peningkatan produksi dalam negeri guna mengurangi impor, hal ini mendorong para petani untuk meningkatkan jumlah dan kualitas panen bagi petani atau meningkatkan jumlah dan kualitas produksi produsen barang dan jasa. Hal ini dapat menekan laju impor barang dari luar karena produk lokal dapat memenuhi kebutuhan secara kualitas maupun kuantitas. 9.
pajak dan subsidi. Secara umum, dalam istilah perpajakan, pajak dikenal sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Meski merupakan ketetapan dari pemerintah, pajak sangat berpengaruh terhadap harga. Jika pajak yang ditetapkan terlalu tinggi, maka produsen tidak dapat melakukan penawaran, sehingga permintaan pun juga menurun. Sedangkan subsidi merupakan bentuk bantuan atau dukungan dari pemerintah yang diberikan sebagai bentuk upaya peningkatan hasil produksi kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Subsidi dapat berupa uang atau komoditi. Dengan adanya subsidi dari pemerintah, maka jumlah produksi akan meningkat. Begitu juga pada sisi penawaran. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.